Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Alfiono, NPI 141210018. Di sini saya akan melakukan praktikum pemrograman Excel yang meliputi pertama, bab 3, penggunaan formula, operator matematika, memahami referensi sel, membuat rumus, menyalin atau mengcopy rumus. Yang kedua, bab 2, bekerja dengan lembar kerja dan sel, dasar-dasar sel, memodifikasi kolom, baris, dan sel. Dan yang ketiga, bab 1, dasar-dasar Excel 2016. Dan yang pertama, operator matematika. Excel menggunakan operator standar pada rumus seperti tanda plus untuk penambahan, tanda kurang untuk tanda minus untuk pengurangan, sedangkan tanda bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, dan sebuah tanda sisipan untuk eksponen atau perpangkatan. Semua rumus Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan. Hal ini karena sel mengandung rumus atau merupakan rumus dan nilai yang akan dihitung. Memahami referensi sel. Nah, di sini ada data dari anggaran perkemahan Sabtu Minggu. Klik sel D6, kemudian sama dengan klik sel G6, kemudian plus, lalu klik sel C6, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan mengisi atau menampilkan jawaban. Misal jika nilai jumlah unit dari sel B6 dirubah menjadi 200, maka secara otomatis jawaban yang ada di sel 6 akan berubah dengan sendirinya. Lanjut, membuat rumus. Membuat rumus sama dengan tadi. Sama dengan klik sel B6, kemudian plus, lalu klik sel C6, kemudian enter. Secara otomatis akan menampilkan jawaban dari hasil penambahan B6 dan C6. Lanjut, menyalin atau mengcopy rumus. Menyalin atau mengcopy rumus, kalian klik sel D6, kemudian klik kanan mouse, klik copy, kemudian tarik ke bawah, kemudian paste. Nah, secara otomatis dari D7 sampai D10 akan terisi jawaban secara otomatis. Lanjut, menyalin formula dengan fill handle. Sama kayak yang tadi, klik sel D6, kemudian klik tanda hijau kecil ini, tarik sampai ke D10, kemudian lepaskan, dan secara otomatis akan mengisi jawaban. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya, bab 2, bekerja dengan lembar kerja dan sel. Dasar-dasar sel. Setiap kali Anda bekerja dengan Excel, maka Anda akan memasukkan informasi atau konten ke dalam sel. Sel adalah blok bangunan dasar dari lembar kerja. Agar Anda dapat menghitung, menganalisis, dan mengatur data di Excel, Anda harus memahami dasar-dasar isi sel.
Memahami sel. Setiap worksheet terdiri dari ruang persegi panjang yang disebut sel. Merupakan persimpangan dari baris kolom, dengan kata lain itu adalah tempat di mana baris kolom selalu bertemu. Blank workbook. Nah, kolom didefinisikan oleh huruf A, B, C, dan seterusnya, sedangkan baris didefinisikan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap kali sel memiliki nama sendiri atau alamat sel berdasarkan kolom dan baris. Pada contoh ini, sel yang dipilih sejajar dengan kolom C dan baris 5, penyebutannya adalah C5. Anda juga dapat memilih beberapa sel pada waktu yang sama. Sekelompok sel dikenal sebagai rentang sel atau range. Selain alamat sel tunggal, rentang sel dirujuk menggunakan alamat dari sel pertama dan terakhir dalam kisaran sel tersebut dan dipisahkan oleh titik 2. Misalnya, rentang sel yang dimaksud adalah A1, A2, A3, dan A5, maka akan ditulis dengan A1.2 A5. Seperti ini. Lanjut, memilih sel. Untuk memasukkan atau mengedit isi sel, pertama-tama Anda perlu memilih sel tersebut. Klik sel untuk memilihnya. Dalam contoh ini, aku akan klik sel C5. Anda juga, selain mengklik, Anda juga dapat memilih sel dengan menggunakan tombol panah pada keyboard Anda. Seperti ini. Lanjut, memilih rentang sel. Cara memilih kelompok atau rentang sel yang lebih besar adalah klik dan tarik mouse seperti ini. Kemudian lepaskan mouse. Lanjut, isi sel. Setiap informasi yang Anda masukkan ke dalam spreadsheet akan disimpan dalam sel. Setiap sel berisi berbagai jenis konten, termasuk jenis teks, format, formula, dan fungsi. Seperti ini. Misal, tanggal, jumlah penjualan, dan persentase. Lanjut, tanggal, contoh tanggal. Klik sel A2, lalu klik kanan mouse, kemudian format sel, kemudian pilih date, kemudian pilih jenis tanggal yang kalian inginkan. Sekarang tanggal 4, tanggal 26 bulan 4 April 2022, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan menulis sendiri seperti ini. Sekarang coba jumlah penjualan. 93, 42, 46, dan 48. Cara melakukan persentase adalah sama yang
tadi tanggal, klik kanan pada mouse, kemudian format cell, terus pilih percentage, klik OK, tulis persentase yang kalian inginkan. Nah, kemudian enter. Secara otomatis akan seperti ini. Atribut pemformatan sel dapat berisi atribut pemformatan yang mengubah huruf angka dan tanggal ketika ditampilkan, misalnya persentase dapat muncul sebagai 0, 10,0, 10 atau 10%. Lanjut, rumus dan fungsi. Sel dapat berisi rumus dan fungsi untuk menghitung nilai sel. Dalam contoh, saya sudah ada datanya. Tunggu. Nah, ini adalah data tersebut. Terus sama dengan zoom, kemudian dalam kurung 7 2 D11, kemudian enter. Nah, secara otomatis Anda tidak perlu repot-repot untuk hitung satu persatu. Lanjut, memasukkan konten. Klik sel untuk memilih. Dalam contoh ini kita akan pilih sel D12. Ketiklah sesuatu dalam sel yang dipilih, kemudian tekan enter pada keyboard Anda. Konten akan muncul di sel dan formula bar. Anda juga termasuk mengedit isi sel formula bar. Nah, misal ini 2020, di formula bar kita akan bisa mengedit menjadi 9. Lanjut, menghapus atau membersihkan isi sel. Pilih sel yang berisi konten yang ingin dihapus. Dalam contoh ini kita akan memilih rentang sel A11 sampai D11, titik 2 D11. Kemudian di ribbon, di tab kita akan memilih clear, lalu clear contents. Nah, secara otomatis akan hilang, isi sel akan dihapus. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan tombol delete yang ada di keyboard Anda. Menghapus sel. Lanjut, menghapus sel. Ada perbedaan penting antara menghapus isi sel dan menghapus sel itu sendiri. Jika Anda menghapus seluruh sel di bawahnya akan bergeser untuk mengisi kesenjangan dan menghentikan sel tersebut. Pilih sel yang ingin Anda hapus. Dalam contoh ini kita akan memilih sel A8, titik 2 sampai dengan sel D8. Kemudian pilih perintah delete pada ribbon di tab home. Kemudian sel-sel yang di bawahnya tadi akan ke atas.
untuk menggantikan kekosongan sel yang di-delete tadi. Lanjut, copy dan paste konten sel. Excel memungkinkan Anda untuk menyalin konten yang sudah dimasukkan ke dalam spreadsheet Anda dan menempelkan konten ke sel lain yang dapat menghemat waktu dan usaha. Contoh, pilih sel yang ingin Anda salin, misal sel D7. Klik perintah copy di tab Home pada ribbon. Copy. Pilih misal Anda di F7. Sel yang disalin akan memiliki kotak putus-putus di sebelahnya seperti ini. Klik perintah pada tab Home, paste, atau kalian juga bisa menekan Ctrl V pada keyboard Anda. Konten yang di-copy akan disisipkan ke dalam sel yang dipilih. Ada juga Anda bisa mengcopy dengan Ctrl+C, lalu Ctrl+V. Ini akan membuat Anda lebih gampang untuk mengopi. Lanjut, cut dan paste isi sel. Tidak seperti copy dan paste yang akan menimbulkan konten sel. Memotong memungkinkan Anda untuk memindahkan konten pada sel-sel. Pilih sel yang Anda ingin potong. Dalam contoh ini kita akan pilih sel D7. Klik kanan pada mouse dan perintah cut. Ini dan Anda juga bisa menggunakan tombol di keyboard Ctrl+X. Pilih sel di mana akan ingin menyisipkan konten. Dalam contoh ini kita akan pilih sel D7. Sel yang dipotong sekarang akan memiliki kotak putus-putus di sekitarnya. Klik di F7, klik kanan pada mouse, lalu tekan copy, paste. Nah, secara langsung akan memindahkan tanpa mengopi. Anda juga bisa menggunakan Ctrl+V pada keyboard Anda. Lanjut, memodifikasi kolom, baris, dan sel. Secara default, setiap baris dan kolom dari buku kerja yang baru, tinggi, dan lebar yang diatur sama, Excel memungkinkan Anda mengubah lebar kolom dan tinggi baris dengan cara yang berbeda, termasuk warping text dan menggabungkan sel. Mengubah lebar kolom. Dalam contoh ini, kita akan melebarkan kolom. Klik garis yang di posisikan mouse di atas garis kolom dalam kolom heading.
sehingga kursor berubah menjadi panah ganda. Klik dan tarik mouse untuk menambah atau mengurangi lebar kolom. Misal seperti ini. Juga bisa dikurangi seperti ini. Lepaskan mouse, lebar kolom akan berubah. Lanjut melebarkan kolom secara autofit. Fitur autofit memungkinkan Anda untuk mengatur lebar kolom agar menyesuaikan dengan isinya secara otomatis. Langkah untuk melebarkan kolom secara autofit adalah berikut. Posisikan mouse di atas garis kolom pada kolom heading sehingga kursor berubah menjadi panah ganda. Misal seperti ini. Semua penjualan sepatu. Klik di sini pada klik 2 kali. Nah, secara otomatis akan merubah lebar kolom sesuai konten. Lanjut mengubah tinggi baris. Posisi pertama, posisikan kursor di atas garis row sehingga kursor berubah menjadi panah ganda. Seperti ini. Klik dan tarik mouse untuk mengurangi tinggi baris. Lepaskan mouse, ketinggalan baris yang dipilih akan berubah sehingga hasilnya seperti ini. Lanjut mengubah semua baris atau kolom. Seleksi baris atau kolom. Untuk menyelesaikan baris, pastikan kursor pada heading row sehingga berubah menjadi panah. Seperti ini. Arahkan kursor pada salah satu garis row yang terseleksi sehingga kursor berubah panah ganda. Nah, klik dan tarik ke bawah tadi sesuai keinginan kita. Klik sesuai keinginan kita. Nah, secara otomatis akan melebarkan seluruh sel yang kita inginkan. Lanjut menyisipkan baris. Pilih heading baris di bawah, di mana Anda ingin baris baru tersebut muncul. Klik sehingga baris terseleksi. Dalam contoh ini kita akan menyisipkan baris antara baris 2. Klik perintah insert pada tab. Nah, hasilnya seperti ini. Angka 2 akan ke atas. Dan angka 3 hasilnya angka 2 tadi. Menyisipkan kolom. Pilih heading kolom ke kanan, di mana Anda ingin kolom baru muncul. Misalnya jika Anda menyisipkan kolom antara kolom B dan C, klik perintah insert pada tab home, maka hasilnya akan seperti berikut. Lanjut menghapus atau menghapus baris kolom.
klik row 3, klik perintah delete pada tab home. Nah, secara otomatis akan menghilangkan dan angka yang di bawahnya akan menggantikan angka yang di atas. Lanjut memindahkan baris dan kolom. Pada contoh ini kita akan memindahkan kolom C ke dalam kolom D. Pilih kolom C, klik perintah cut pada tab, atau bisa menggunakan Ctrl+X pada keyboard Anda. Pilih kolom heading D, kemudian klik insert pada perintah tab, lalu pilih insert cut cell. Bentar. Klik insert cut cell. Nah, seperti ini. Maaf tadi ada kesalahan. Maka kolom C akan berubah ke kolom D. Lanjut menyembunyikan dan menampilkan baris atau kolom. Suatu saat Anda mungkin ingin membandingkan baris atau kolom tertentu tanpa mengubah organisasi lembar kerja Anda, sehingga Anda perlu menyembunyikan kolom atau baris. Dalam contoh ini kita akan menyembunyikan beberapa kolom, tapi Anda dapat menyembunyikan baris dengan cara yang sama. Pilih kolom yang Anda ingin sembunyikan, klik kanan pada mouse, lalu pilih hide di menu format. Dalam contoh ini kita akan menyembunyikan kolom C. Klik. Nah, kolom akan disembunyikan. Garis kolom hijau menunjukkan lokasi kolom tersembunyi pada heading kolom C. Untuk menampilkan kolom, pilih kolom di kedua sisi kolom yang disembunyikan. Dalam contoh ini kita akan pilih kolom B dan D. Kemudian pilih unhide. Nah, kolom yang tadi tersembunyi akan muncul kembali. Lanjut, menggabungkan sel menggunakan perintah merge and center. Seperti contoh, kita akan pilih rentang sel yang ingin digabungkan. Dalam contoh ini kita akan pilih A2.2C2. Kemudian klik merge center yang ada di tab. Nah, sel-sel yang dipilih akan digabungkan dalam teks dan akan dipusatkan seperti ini. Nah, lanjut ke bab selanjutnya, bab 1, dasar-dasar Excel. Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dengan distribusikan oleh
Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafiknya yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS. Semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993, aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2016 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2016. Jika sebelumnya Anda menggunakan Excel 2010 atau Excel 2013, maka Excel 2016 seharusnya sudah terbiasa jika Anda harus menggunakan Excel atau memiliki lebih banyak pengalaman dengan versi yang lama. Terlebih dahulu, Anda harus meluangkan beberapa waktu untuk mengarahkan diri dengan antarmuka Excel. Antarmuka Excel. Ketika Anda membuka Excel 2016 untuk pertama kalinya, Excel Start Screen akan muncul. Dari contoh, nah, dari sini Anda dapat membuat workbook baru, memilih template, dan mengakses buku kerja yang baru saja diedit. Dari Excel Start Screen, klik Black Workbook untuk mengakses antarmuka Excel. Nah, ini adalah ribbon. Ribbon adalah berisi semua perintah yang Anda perlukan untuk melakukan tugas umum di Excel. Ini memiliki banyak tab. Ini adalah tab. Masing-masing tab dengan beberapa kelompok pemerintah. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memungkinkan Anda untuk mengakses perintah umum yang tidak memperdulikan tab yang sedang dipilih. Tell Me. Ini adalah Tell Me. Tell Me adalah bekerja seperti kontak kolom pencarian untuk membantu Anda dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang ingin Anda gunakan. Contoh seperti ini, saya akan mencari color. Nah, seperti ini. Lanjut, akun Microsoft. Ini adalah akun Microsoft. Dari sini Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, melihat profil dan beralih akun. Lanjut, formula bar. Pada formula bar Anda dapat memasukkan atau mengedit data formula atau fungsi yang akan muncul kepada sel tertentu. Contoh. Nah, di formula bar Anda bisa mengedit seperti ini. Nah, lanjut namebox. Namebox menampilkan lokasi atau nama dari sel yang Anda pilih. Seperti ini adalah A6 dan ini adalah B3. Ini adalah namebox. Lanjut kolom. Kolom adalah sekelompok sel yang berjajar dari halaman ke bawah pada Excel. Ini adalah kolom. Lanjut sel. Setiap persegi panjang dan dalam sebuah buku kerja disebut sel. Sebuah sel merupakan persimpangan dari baris dan kolom. Cukup klik untuk memilih sel atau Anda juga bisa menggunakan panah pada keyboard Anda.
Lanjut row. Row adalah sekelompok sel yang berjejer dari sisi kiri halaman ke kanan dalam Excel baris. Ini row. Lanjut lembar kerja atau worksheet. File Excel ini disebut juga dengan buku kerja atau workbook. Setiap workbook memiliki salah satu lebih lembar kerja. Lanjut worksheet view option. Yes. Lanjut zoom control. Ada 3 cara untuk melihat klik dan tarik slicer untuk menggunakan pengendalian pembesar. Seperti ini. Seperti ini, maaf. Nah, ke kiri untuk membesar zoom dan ke kanan untuk ke kiri untuk mengecilkan workbook dan ke kanan untuk membesar workbook. Seperti itu. Lanjut scroll bar vertikal dan horizontal. Nah, ini baru. Ini termasuk untuk menggunakannya klik aja untuk ke kiri dan ke kanan, dan ini untuk ke atas dan ke bawah. Lanjut bekerja dengan lingkungan Excel. Di sini saya akan menjelaskan ribbon. Ribbon dan quick accelerator bar adalah tempat di mana Anda dapat menemukan perintah untuk melakukan tugas-tugas umum di Excel. Tampilan backstage memberikan berbagai pilihan untuk menyimpan penyimpanan, membuka file, mencetak, dan seperti ini tampilan file. Lanjut, Excel 2016 menggunakan sistem tab ribbon, bukan menu tradisional. Ribbon berisi beberapa tab, masing-masing tab memiliki beberapa kelompok perintah. Seperti ini. Ini adalah tab home pada ribbon. Beberapa kelompok memiliki panah yang dapat Anda klik untuk pilihan lainnya. Seperti ini. Nah, lanjut, Anda juga dapat mengatur bagaimana ribbon ditampilkan dengan ribbon display option. Ini adalah ribbon display option. Lanjut, mengubah ribbon display option. Ribbon dirancang untuk merespon tugas Anda yang sedang dikerjakan, tapi Anda dapat memilih untuk memilih atau menciutkan jika Anda merasa memakan terlalu banyak ruang di layar. Klik panah ribbon ini tadi untuk menampilkan menu drop down. Lanjut, ada 3 dalam menu ribbon display option. Pertama, auto head ribbon, kedua show tabs, dan ketiga show tabs and comment. Yang pertama, auto head ribbon. Auto head merupakan buku kerja Anda dalam modus layar penuh dan akan menyembunyikan ribbon untuk menempelkan kembali ribbon. Klik perintah expand ribbon di bagian atas layar, ini titik 3. Nah, dengan sendirinya akan memunculkan ribbon kembali. Lanjut, yang kedua adalah show tabs. Opsi ini akan menyembunyikan semua kelompok perintah ke sebuah perintah. Ketika mereka sedang digunakan, namun tab akan tetap terlihat. Untuk menempelkan kembali, cukup tekan tab. Nah, secara langsung akan memunculkan ribbon kembali. Lanjut, yang ketiga, show tabs and comment. Show tabs and comment adalah ribbon default. Seperti default. Lanjut, quick access toolbar. Quick access toolbar terletak tepat di atas ribbon
ini. Bisa terpermungkinan Anda mengakses perintah umum dengan tidak dengan tab mana yang dipilih secara default, termasuk di dalamnya ada new, open, save, email, quick print, print, preview, and print, spelling, undo, redo. Seperti contoh, kita akan perintah new. Nah, perintah akan ditambahkan kepada quick access toolbar. Seperti ini. Lanjut, cara menggunakan tell me. Kontak tell me bekerja seperti kontak pencarian untuk membantu Anda dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang ingin Anda gunakan. Di sini ketik menggunakan kata-kata Anda sendiri untuk ketik apa yang ingin kalian cari. Seperti contoh, saya akan mencari color. Nah, ini. Seperti itu. Lanjut, tampilan lembar kerja. Excel 2016 memiliki berbagai pilihan yang dapat mengubah bagaimana buku kerja Anda akan ditampilkan. Tampilan ini dapat berguna untuk berbagai tugas, terutama jika Anda berencana untuk mencetak spreadsheet. Untuk mengubah tampilan worksheet, lokasikan perintah di sudut kanan bawah jendela Excel dan pilihlah tampilan normal, tampilan pack layout, atau tampilan brief. Tampilan normal adalah tampilan default untuk semua lembar kerja di Excel. Tampilan pack layout menampilkan tampilan lembar kerja Anda akan muncul saat dicetak. Anda juga dapat menambahkan header atau footer dalam tampilan ini. Sedangkan tampilan pack brief memungkinkan Anda untuk mengubah lokasi halaman yang terpisah, yang sangat membantu ketika mencetak banyak data dari Excel. Lanjut, tampilan backstage. Tampilan backstage memberikan berbagai pilihan untuk menyimpan, buka file, mencetak, dan berbagai buku bekerja Anda. Untuk masuk tampilan backstage, klik tab file pada ribbon. Tampilan backstage akan muncul. Return to Excel. Anda dapat menggunakan panah untuk menutup tampilan backstage dan kembali ke Excel seperti ini. Kemudian info panel akan muncul setiap kali Anda masuk tampilan backstage ini, berisi informasi tentang buku kerja saat ini. Kemudian new. Dari sini Anda dapat membuka buku baru atau workbook kosong atau memilih dari pilihan template. Lanjut, save dan save as. Gunakan save dan save as untuk menyimpan buku kerja Anda ke komputer atau OneDrive Anda. Kemudian print. Dari panel print Anda dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja Anda. Anda juga dapat melihat preview dari buku kerja Anda. Seperti ini. Lanjut, share. Dari sini Anda dapat mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi pada buku kerja Anda. Anda juga dapat berbagi buku kerja Anda dengan mengirim email sebagai lempiran. Lanjut, ekspor. Anda dapat memilih untuk mengekspor buku kerja Anda dalam format lain seperti PDF atau XPS atau Excel 997 sampai 2003. Lanjut, close. Nah, close adalah
untuk menutup buku kerja yang saat ini terbuka. Tapi saya akan melanjutkan praktikum, maka ini akan saya cancel. Lanjut, akun. Akun adalah Anda dapat dari panel akun Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, mengubah tema dan antar dan keluar dari akun Anda. Sign out adalah untuk keluar dari akun, dan switch account adalah untuk sign in ke akun yang lain. Lanjut, option. Option di sini Anda dapat mengubah berbagai opsi Excel, pengaturan, dan preversi bahasa. Lanjut, membuat dan membuka buku kerja. File Excel disebut workbook atau buku kerja. Setiap kali Anda memulai sebuah proyek baru di Excel, Anda harus membuat buku kerja baru. Ada beberapa cara untuk memulai bekerja dan buku kerja di Excel. Anda dapat memilih membuat buku kerja baru, baik dengan buku kerja kosong atau template pendesain, atau membuka buku kerja yang sudah ada. Seperti ini contohnya. Pilih tab file, tampilan teks akan muncul, pilih new, kemudian blank workbook. Seperti itu cara menambahkan atau cara membuka buku baru. Lanjut, membuka workbook yang sudah ada. Buka tampilan text pada file, kemudian klik open. Pilih komputer. Kemudian klik browse. Kotak dialog open akan muncul. Cari, pilih buku kerja yang Anda kemudian klik open. Seperti ini. Lanjut, menggunakan template. Template adalah spreadsheet pendesain yang dapat Anda gunakan untuk membuat workbook baru dengan cepat, termasuk detailnya format khusus dan formula yang telah ditetapkan sehingga dapat menghemat banyak waktu dan usaha kita memulai sebuah proyeksi baru. Klik tab file untuk mengakses tampilan text, terus pilih new. Nah, di sini ada berbagai macam template yang bisa Anda gunakan dengan secara gratis. Klik template yang ingin Anda gunakan. Kemudian klik create. Nah, secara otomatis akan masuk ke template yang tadi. Anda juga dapat menelusuri template dengan yang Anda inginkan. Sangat penting dicatat bahwa tidak semua template dibuat oleh Microsoft, banyak juga dibuat oleh penyedia pihak ketiga dan pengguna, bahkan individu, sehingga beberapa template dapat bekerja lebih baik daripada yang lain. Lanjut, mode kompatibilitas. Kadang-kadang Anda mungkin ingin bekerja dengan buku kerja yang dibuat dalam versi sebelumnya dari Microsoft Excel. Ketika Anda membuka buku kerja, mereka akan muncul dalam mode kompatibilitas. Compatibility mode menafikan fitur tertentu.
sehingga Anda mengakses perintah yang ditemukan dalam program yang digunakan untuk membuat buku kerja itu. Misalnya jika Anda membuka buku kerja yang dibuat menggunakan Excel 2003, Anda hanya dapat menggunakan tab dan perintah yang ditemukan di Excel 2003. Anda dapat melihat bahwa buku kerja pada dalam kompleting mode ini yang sebagai lanjut mengkonversi buku kerja. Jika Anda ingin mengakses ke semua fitur Excel 2016, Anda dapat mengonversi buku kerja menjadi file dengan format 2016. Akan diperhatikan bahwa mengkonversi file dapat menyebabkan beberapa perubahan pada tata letak dari buku kerja aslinya. Klik file untuk memunculkan tampilan text, lalu klik info. Di sini saya menggunakan sehingga tidak ada. Lanjut, menyimpan dan membagikan buku kerja. Menyimpan dan membagikan buku kerja. Setiap kali Anda membuat buku kerja yang baru di Excel, Anda harus tahu bagaimana cara menyimpannya agar dapat diakses dan mengeditnya pada lain waktu. Seperti Excel yang sebelumnya, Anda dapat menyimpan file secara lokal pada komputer Anda. Tidak seperti file lama. Excel 2016 juga memungkinkan Anda menyimpan buku kerja pada awan menggunakan OneDrive. Anda juga dapat mengakses, mengekspor, dan berbagai buku kerja dengan orang lain secara langsung melalui Excel. Lanjut, menyimpan buku kerja. Menyimpan buku kerja sangat penting setiap kali Anda memulai sebuah proyek baru atau melakukan perubahan terhadap file yang sudah ada, sehingga dapat menjaga apa yang Anda kerjakan hilang. Perlu diperhatikan bahwa Anda juga harus memperhatikan di mana Anda menyimpan buku kerja sehingga akan memudahkan untuk mencarinya kemudian hari. Excel menampilkan dua cara untuk menyimpan file. Yang pertama, simpan. Atau save as. Pilihan ini bekerja dengan cara yang sama dengan beberapa perbedaan, yaitu save. Perintah save digunakan ketika untuk menyimpan semua perubahan pada saat Anda atau mengedit kerja. Gini. Cari dan pilih perintah save pada tab Quick Access Toolbar ini. Kemudian klik. Nah, secara otomatis akan terdapat tampilan seperti ini. Lanjut, save as. Perintah save as digunakan untuk menyimpan file dan memberikan nama file baru dengan membuat salinan dari buku kerja sehingga file aslinya masih tersimpan. Jika Anda menyimpan file untuk pertama kalinya, pada panel save as akan muncul dalam tampilan backstage. Ini. Anda kemudian harus memilih di mana ingin menyimpan file dan memberi nama file. Untuk menyimpan buku kerja ke komputer Anda, pilih komputer, kemudian klik browser. Nah, seperti ini. Kotak dialog save as akan muncul. Pilih lokasi di mana Anda ingin menyimpan buku kerja. Jadi saya akan menuliskan nama saya.
kemudian klik save. Nah, file buku kerja Anda sudah tersimpan. Lanjut, auto recover. Secara otomatis Excel menyimpan buku kerja Anda di folder sementara ketika Anda mengerjakannya. Jika Anda lupa menyimpan perubahan atau jika Excel crash, Anda dapat memilih file menggunakan auto recover secara default. Excel melakukan auto save setiap 10 menit. Jika Anda mengedit buku kerja kurang dari 10 menit, kemudian Excel tidak dapat membuat versi auto save. Cara menggunakan auto recover. Buka Excel. Lanjut, mengekspor workbook. Secara default, workbook Excel disimpan dalam jenis file .xlsx. Namun ada kalanya Anda perlu menggunakan jenis file lain seperti PDF atau workbook Excel 97 sampai 2003. Untuk mengekspor buku kerja Anda dari Excel ke berbagai jenis file sangat mudah. Mengekspor buku kerja sebagai file PDF. Mengekspor buku kerja Anda sebagai dokumen Adobe Acrobat, umumnya dikenal sebagai file PDF, dapat sangat berguna jika Anda berbagi buku kerja dengan seorang yang tidak memiliki Excel. Sebuah PDF memungkinkan bagi penerima untuk melihat tapi tidak dapat mengedit isi dari buku kerja Anda. Klik tab file, kemudian akan memunculkan text, kemudian export, kemudian pilih create PDF atau XPS. Nah, kotak dialog save akan muncul seperti ini. Pilih lokasi di mana yang Anda ingin mengekspor buku kerja, masukkan nama file, kemudian klik publish. Ini. Seperti ini. Oke. Lanjut, mengekspor buku kerja dengan jenis file lainnya. Jika Anda ingin mengekspor workbook Anda menjadi tipe file yang lain seperti workbook Excel 1997 sampai 2003, hal ini diperlukan jika Anda ingin membagi dengan orang-orang menggunakan Excel versi lama atau file CSV jika Anda memerlukan versi plain text dari buku kerja Anda. Klik tab file untuk mengakses tampilan text. Kemudian klik export. Kemudian cek file type. Nah, seperti ini. Klik Excel 97 sampai 2003 workbook. Nah, kotak dialog Save As akan muncul. Pilih lokasi di mana Anda ingin mengekspor buku kerja, ketik nama, kemudian klik Save. Anda juga dapat menggunakan menu drop down Save As di kotak dialog Save.
Contohnya seperti ini. Save as. Ini adalah tampilan menu drop down. Kalian bisa pilih mau save dengan bentuk atau format yang Anda inginkan. Sekian video praktikum saya.